Kabarnya Adrien Rabiot meminta kenaikan gaji jika ingin memperpanjang kontrak dengan Juventus, yaitu sebesar 10 juta euro per musim dan akan menjadikannya pemain paling bergaji paling mahal di Juventus. Kontrak Sergej di Lazio berakhir di tahun 2024 yang sudah tidak lama lagi, dan Lazio ingin memberikan kontrak baru dengan gaji 4,5 juta euro per musim, sedangkan Juventus menawarkan 6 juta euro per musim. Jadi Dusan Vlahovic masih absen ya. Sangat disayangkan Vlahovic tidak bisa bermain bersama Juventus sebelum jeda dan akan kembali di Januari nanti. Oke. Kalau dilihat dari perakiraan formasi dan susunan pemain yang akan diturunkan Mr. Allegri, jelas Juventus sangat ingin memenangkan pertandingan dini hari nanti saat menghadapi Lazio. Halo Juventini, Juvetal kali ini kita akan preview laga terakhir Juventus di tahun ini, yaitu di Giornata 15 Serie A mempertemukan Juventus versus Lazio. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih tentunya kepada teman-teman karena telah mengklik video ini dan subscribe channel ini. Yang belum subscribe khususnya para Juventini, silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang berkaitan dengan Juventus dari channel ini. Sebelum masuk ke preview Juve versus Lazio, saya ingin memberikan atau membacakan beberapa pemain Juventus yang dipanggil oleh timnas masing-masing di Piala Dunia Qatar nanti, dan sedikit rumor yang berkaitan dengan Juventus. Kita mulai dari pemain yang dipanggil oleh timnas masing-masing di Piala Dunia. Ada total 11 pemain Juventus yang akan bermain di Piala Dunia nanti. Ini kalau mereka tidak ada cedera sampai Piala Dunia nanti ya. Yang pertama yaitu ada duo Serbia yaitu Dusan Vlahovic dan Filip Kostic. Kemudian ada trio Brasil, Alexandro, Danilo, dan Bremer. Kemudian ada pemain Prancis, Adrien Rabiot tentunya satu-satunya karena Paul Pogba masih cedera dan tidak bisa bermain di Piala Dunia. Kemudian ada Weston McKennie juga dipanggil oleh timnas Amerika. Kemudian ada duo Polandia, Arkadiusz Milik dan sang kiper tentunya Szczesny. Dan ada juga duo Argentina, Leandro Paredes dan Angel Di Maria. Inilah 11 pemain Juventus yang akan bermain di Piala Dunia nanti. Kemudian ada beberapa rumor yaitu terkait Adrien Rabiot. Kabarnya Adrien Rabiot meminta kenaikan gaji jika ingin memperpanjang kontrak dengan Juventus, yaitu sebesar 10 juta euro per musim dan akan menjadikannya pemain paling bergaji paling mahal di Juventus di squad ini ya tentunya. Apakah teman-teman setuju jika Juventus memberikan kontrak baru kepada Adrien Rabiot atau memenuhi permintaan Adrien Rabiot sampai 10 juta euro per musim? Kalau saya pribadi sih lepas aja, mending cari gelandang lain. Apalagi Juventus mempunyai beberapa gelandang yang memungkinkan seperti gelandang muda tentunya Fabio Miretti, Nicolo Fagiolo, Manuel Locatelli, Leandro Paredes jika sudah pakem mungkin masih bisa bagus. Kemudian ada Paul Pogba yang akan sembuh dari cedera setelah Piala Dunia nanti. Berharap mereka semua bisa bermain baik. Dan kemudian ada juga Weston McKennie yang salah satu gelandang yang paling tidak saya suka ya, tapi saya harap Weston McKennie mempunyai peminat di Januari nanti sehingga ada pembeli sehingga Weston McKennie segera bisa keluar dari Juventus. Jadi berharap Amerika tampil cukup baiklah di Piala Dunia dan Weston McKennie sebagai pemain kuncinya. Kemudian ada juga rumor yang datang terkait transfer juga yaitu di lini tengah Juventus. Agen dari Sergej Milinkovic-Savic yaitu pemain Lazio, Mateja Kezman, bertemu dengan manajemen Juventus untuk membahas kemungkinan transfer di Januari nanti atau di akhir musim nanti, karena kontrak Sergej di Lazio berakhir di tahun 2024 yang sudah tidak lama lagi, dan Lazio ingin memberikan kontrak baru dengan gaji 4,5 juta euro per musim, sedangkan Juventus menawarkan 6 juta euro per musim. Jadi ini ada rumor yang cukup baik. Jadi kalau memang Rabiot tidak diperpanjang, dilepas secara gratis, kemungkinan Weston McKennie juga bisa terjual, Arthur Melo dan Sakria yang dipinjamkan bisa juga terjual di Januari atau di akhir musim nanti. Kemungkinan besar Sergej Milinkovic-Savic akan bergabung dengan Juventus di Januari atau akhir musim nanti. Kita masuk ke pembahasan Juventus versus Lazio. Kita mulai dari konferensi pers Mr. Allegri. Laga akan sulit melawan tim Lazio yang sedang bagus. Besok pagi saya akan melihat jika Locatelli dan Cuadrado dapat bermain
Dan dari situ saya akan menentukan pilihan saya. Jadi jelas Locatelli dan Cuadrado menurut Allegri belum bisa dipastikan akan bermain sejak awal atau dari bangku cadangan. Kemudian ada lanjutannya, Di Maria saya harus menentukan berapa lama ia akan bermain. Besok sangat berbahaya jika mengingat kualitas lawan. Dan lebih berbahaya lagi karena ini laga terakhir sebelum jeda panjang. Kami sedang bagus dan kami harus melanjutkannya. Nah, saya setuju dengan Mr. Allegri untuk poin ini. Kita harus menutup pertandingan menjelang jeda, yaitu dengan kemenangan tentunya, dan mempertahankan posisi klasemen di 4 besar Serie A musim ini. Vlahovic akan absen, Chiesa akan tersedia besok. Hal terbaik saat ini adalah spirit seluruh tim yang sedang menanjak dan tentunya masih ada ruang juga untuk pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi Dusan Vlahovic masih absen ya, sangat disayangkan Vlahovic tidak bisa bermain bersama Juventus sebelum jeda dan akan kembali di Januari nanti. Oke. Verona menciptakan banyak peluang gol melawan Milan dan Roma. Mereka adalah tim yang kuat secara fisik. Para pemain bermain dengan baik. Besok adalah laga yang berbeda tentunya. Mari bermain dengan baik lalu istirahat agar siap pada Januari nanti. Saya senang atas panggilan Fagioli dan Miretti ke timnas. Bonucci atau Bremer, mereka mengisi posisi yang sama. Namun dengan karakter yang berbeda. Leo lebih berani, Bremer lebih banyak menutup ruang dan berlari di berbagai area lapangan. Bonucci secara karakter memang berbeda dengan Bremer. Bonucci lebih berani atau lebih ofensif dibanding Bremer karena Bonucci mempunyai kualitas passing long pass yang cukup baik dan skill membawa bola yang cukup berani, berbeda dengan Bremer yang mempunyai kekuatan fisik dan cenderung lebih menguasai area pertahanan. Kemudian kalau kita lihat dari calon lawan Lazio, salah satu pemain andalan mereka tidak bisa bermain yaitu Ciro Immobile, salah satu mantan pemain atau akademi Juventus juga yang menjadi pemain kunci mereka dan tidak bisa bermain saat menghadapi Juventus. Ini menjadi keuntungan tersendiri untuk tim Juventus yang juga bermain di kandang, yaitu Allianz Stadium. Dilihat di papan klasemen sementara Serie A di 5 besar, ada Napoli, Lazio, AC Milan, Juventus dan Inter. Juventus jika mampu mengalahkan Lazio, kemungkinan besar Juventus akan naik ke posisi 2 atau mungkin 3 di bawah AC Milan. Sedangkan Napoli yang masih aman karena kemarin telah mengalahkan Udinese dengan skor 3-2. Jadi ya, Napoli masih tak terbendung ya sampai jeda ini. Mungkin setelah jeda Napoli akan terbendung. Apalagi Napoli akan berhadapan dengan Juventus di Januari nanti, di awal Januari kalau tidak salah. Kalau kita lihat dari head to head Juventus versus Lazio di 5 pertandingan terakhir mereka, secara statistik Juventus unggul. Juventus memenangkan pertandingan 3 kali dan hanya mendapatkan hasil imbang 2 kali. Juventus secara statistik belum terkalahkan saat menghadapi Lazio di 5 pertandingan terakhir. Salah satu poin yang menarik untuk pertandingan dini hari nanti. Dan kalau dilihat dari 5 pertandingan terakhir Juventus di Serie A, Juventus menang secara berturut-turut dan sekaligus mendapatkan 5 clean sheet berturut-turut, mulai dari saat derby Turin 1-0, kemudian menghadapi Empoli 4-0, menghadapi Lecce 1-0 dan menghadapi Inter 2-0 dan kemarin saat menghadapi Verona 1-0. Saat menghadapi Lecce 2-0 dan kemarin versus Verona 1-0. Kemudian Lazio di 5 pertandingan terakhirnya juga cukup menarik. Di Liga Italia khususnya Lazio mendapatkan 3 kemenangan. 2 kemenangan terakhir mereka yaitu di derby ibu kota Roma Lazio memenangkannya. Kemudian kemarin menang saat menghadapi Monza. Satu hasil kalah saat menghadapi Salernitana dan hasil imbang didapatkan saat menghadapi Udinese. Dan Lazio juga mendapatkan kemenangan saat menghadapi Atalanta di kandang Atalanta. Jadi secara statistik Lazio cukup baik di pertandingan away menghadapi tim-tim yang kuat ya, seperti menghadapi Roma, Atalanta. Lazio mampu menang di 2 pertandingan away mereka. Apakah Lazio mampu meneruskan 3 kemenangan beruntun away di musim ini saat menghadapi Juventus di hari nanti? Saya harap tidak ya. Dan dari perakiraan formasi kembali, Mr. Allegri akan memainkan formasi 3-5-2. Di kiper ada Szczesny dan di belakang ada Danilo, Bonucci, Bremer. Saya berharap sih ada trio berhasil. Namun sayangnya di pertandingan Verona kemarin, Alessandro harus di kartu merah setelah mendapatkan 2 kartu kuning. Harusnya ini menjadi pertandingan yang
pas untuk trio Brasil yaitu Sandro, Bremer, dan Danilo. Tapi karena Alexandro harus akumulasi, jadi Bonucci kembali bermain. Sang kapten Leonardo Bonucci kembali bermain. Salah satu hal yang saya khawatirkan di pertandingan Juventus Lazio yaitu di pertahanan ada Leonardo Bonucci yang bermain sejak awal. Dan di tengah tidak ada yang perubahan sama sekali sepertinya. Ada Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Adrian Rabiot, dan Philippe Kostic. Kembali Nicolo Fagioli bermain sejak menit awal. Semoga Nicolo Fagioli terus memberikan kontribusi yang bagus agar Mr. Allegri dan manajemen Juventus tidak melepasnya di Januari nanti. Di depan ada sedikit perubahan. Yang kemarin ada duet Moise Kean dan Arkadiusz Milik. Sekarang dari perakiraan formasi Allegri kemungkinan akan menduetkan Angel Di Maria dan Arkadiusz Milik. Kalau dilihat dari perakiraan formasi dan susunan pemain yang akan diturunkan Mr. Allegri, jelas Juventus sangat ingin memenangkan pertandingan dini hari nanti saat menghadapi Lazio dan mempertegas bahwa mereka tidak menyesal memecat Sarri di masa lalu, padahal Sarri adalah pelatih terakhir yang memberikan Juventus Scudetto. Jadi menurut teman-teman, apakah Allegri bal atau Sarri bal yang akan memenangkan pertandingan nanti? Tulis di kolom komentar. Dan kalau ditanya apa prediksi atau bagaimana prediksi saya tentang pertandingan Juventus versus Lazio, menurut saya Juventus akan kembali memenangkan pertandingan seperti banyak fans atau para pemain yang harapkan bahwa Juventus ingin menutup pertandingan di tahun ini dengan kemenangan dan mengamankan posisi klasemen di Serie A. Skor mungkin 2-0 atau 2-1 untuk kemenangan Juventus. Kalau menurut teman-teman seperti apa prediksi atau jalannya pertandingan Juventus versus Lazio? Silahkan tulis di kolom komentar. Sepertinya Juvetal kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih kalian teman-teman yang telah menonton hingga akhir. Jika punya kritik, saran juga silahkan tulis di kolom komentar. Tidak sependapat dengan saya atau apapun yang berkaitan dengan Juventus, silahkan juga tulis di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi di sana. Sampai ketemu di Juvetal selanjutnya. Forza Juve.